نقولها بملء فينا إن الردود من محاسن منهجنا. Maka seharusnya ya kaum muslimin memperhatikan hak-hak penguasanya di dalam urusan ini. Jangan sampai gara-gara ya seorang pemimpin misalnya penguasa atau pemerintah kita melakukan perbuatan-perbuatan atau tindak tanduk yang mungkin bertentangan dengan syariat, ya mungkin melakukan perkara yang merugikan kaum muslimin, kemudian kita langsung mencabut ketaatan dari mereka. Ya, kalau mereka mungkin melakukan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan yang itu zalim, ya, melegalkan misalnya miras misalnya, ya, kemudian kita langsung mencabut ketaatan dari mereka, ini tidak boleh. Ya, dalam urusan itu naam, kita tidak wajib mendengar dan taat, tapi dalam perkara yang lain itu tidak boleh. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan di dalam hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, dan itu sangat cocok ya kepada mereka-mereka yang hidup di akhir zaman seperti kita ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Yakunu ba'di a'immah, akan datang sepeninggal saya para pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, la yahduna bihudaya, mereka itu tidak mengambil petunjukku, wala yastannuna bisunnati, mereka tidak mengambil sunnahku, berpegang dengan sunnahku. Kemudian perhatikan sabda Nabi, dengarkan sabda Nabi, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins, dan akan ada pemimpin-pemimpin yang hati-hati mereka seperti hati-hati syaitan, berada dalam jasmani manusia. Nabi sampai menggambarkan seperti itu. Lihat, akan ada pemimpin yang seperti itu, kata Nabi SAW. Lalu sahabat tanya, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana saya berbuat in adraktu dzalik, kalau aku mendapati zaman yang seperti itu, pemimpinnya seperti itu. Lihat jawabannya Nabi SAW. Apakah Nabi menasihatkan kepada umat Islam, oh kalau begitu kamu kudeta saja kepada penguasa, kamu lakukan demonstrasi, kamu cela penguasamu? Apakah seperti itu? Lihat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya seperti itu, apa kata Nabi? Tasma'u wa tuti wa in duriba dhahruka wa ukhida maluk. Isma' wa ati. Kata Nabi apa? Dengar dan taat kepada penguasamu, sekalipun punggungmu harus dipukul dan sekalipun hartamu harus diambil. Dengar dan taat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mau dikemanakan hadits-hadits yang semacam ini? Ya, mau dikemanakan hadits-hadits semacam ini? Nah, sebagian orang mengatakan, wah itu Ustaz, hadits-hadits seperti itu ditujukan kepada waliul amr yang menerapkan hukum Islam. Kalau kita tidak menerapkan hukum Islam, tidak wajib taat. Siapa bilang? Dari mana Anda mengatakan seperti itu? Mana dalilnya? Kita tantang, bawakan satu dalil atau sepenggal dalil yang menunjukkan bahwasanya ketaatan hanya ada pada penguasa yang menerapkan hukum Islam. Datangkan satu dalil, dan mereka tidak akan bisa mendatangkannya. Nabi sudah mengisyaratkan. Nah, ketika mereka berlaku seperti itu, apakah berhukum dengan hukum Islam? Kata Nabi juga, akan ada penguasa-penguasa yang dia akan mengakhirkan solat-solat mereka. Saya tanya, apakah mengakhirkan solat bahagian dari hukum Islam? Bukan, ya kan? Tapi ketika Nabi ditanya, apa kata Nabi SAW? Apakah kita tetap solat di belakang mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sallu, solatlah di belakang mereka. Fa in asabu falakum walahum, wala in akhtau falakum wa alaihim. Kalau imam kalian, pemimpin kalian benar solatnya, maka pahalanya bagi kalian dan bagi pemimpin kalian. Tapi kalau pemimpin kalian salah di dalam solatnya, maka pahalanya bagi kalian, dosanya ditanggung pemimpin kalian. Kita tidak ada dosa. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap wajib menjalankan apa? Ketaatan kepada pemimpin kita, ketaatan kepada penguasa kita, dan kita tidak boleh mencabut ketaatan dari mereka. Tidak boleh mencabut ketaatan dari mereka. Nah, ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan.